waktu nih oleh waktu nih sinau, ya, waktu belajar. Ini memang semuanya harus wilih, ya, agar efektif kita belajar, agar kita bisa mencapai apa yang kita tujukan, yaitu ketemu ilmu yang manfaat. Wayam bahilan prayoga dan sebaiknya seyogyanya litolibil ilmi kedue wong sing golek ilmu. Litolibil ilmi kedue kang sing nyuprih ilmu, maka sebaiknya bagi pencari ilmu ayah taro yen to milih sapa talabil ilmi. Sapa talabil ilmi yen to milih sapa talabil ilmi milih. Ya. Maka seyogyanya pencari ilmu itu memilih. Ya, memilih. Milih mengkuli ilmin maring saben-saben ilmu. Saben-saben ilmu. Asanahu kang luwih bagus, yang lebih cocok, yang lebih pas bagi dirinya. Ya. Memilih sesuatu yang lebih cocok, ya mimma sanging perkara yahtaju kang hajat sapa talib ilaihi maring ma. Ya. Maka pilihan yang terbaik bagi seseorang, ya, pencari ilmu yang paling pas itu fi amri dinihi, ing dalam perkara agamane. Ya, perkara agama. Fi halit ing dalam masa sekarang. Ya, ing dalam saat ini yang paling pas, yang paling utama, ya. Dikono sampai ku diskon. Bagi seseorang ini idealnya wong golek ilmu kudu milih, ya. Milih. Kamu kata lapo-lapo itu milih, ya. Memang hidup itu memilih. Memilih. Selagi bisa milih, maka lakukan hal untuk memilih. Allah, Masya Allah. Pilihan yang paling utama bagi seseorang itu adalah yang berkaitan dengan agamanya. Ini yang harus utama dipelajari. Ya, pelajaran sik agamamu. Ya, fi amri dinihi dalam perkara agama. Masa sekarang, ya. Terus setelah dia harus mempelajari berkaitan dengan agama yang berlaku atau yang dia lakukan pada hari atau masa sekarang, summa yahtaju ilahi filmal. Filmalin, malin bukan harta, malin itu masa yang akan datang. Summa nuli kari-kari yahtaju hajat nejo sapa wong ilahi maring ma filmalin kang kanggo kang perlu filmali ing dalam masa yang akan datang. Yang penting pelajari sesuatu yang berlaku hari ini, saat ini, masa ini, ketika kamu sedang berada. Ya. Kemudian mempelajari sesuatu yang untuk keperluan masa depan. Ya. Ini beda apa itu identik dengan ilmu hal, ya, ilmu hal. Masya Allah. Ya. Wa yuqaddimu lan dhisikaken mendahulukan, ya, wa yuqaddimu lan dhisikaken sapa talib ilmu tauhid ing ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Ya. Kenapa? Karena wa ya'rifallah lan ngerteni Gusti Allah taala bidalil. Ya. Wa ya'rifallah lan ngerteni Gusti Allah Ta'ala yang mahulur Allah bidalil kelawan dalil dengan tanda-tanda dan dalil itu tanda-tanda di Gusti Allah. Ya. Memahami Gusti Allah secara langsung enggak kuat, ya, enggak mampu kita dan bukan apa itu ranah kita untuk itu dan itu pun terlarang. Tapi
untuk mengetahui tanda-tanda adanya Allah itu harus. Harus. Karena Allah memberikan ini sepadan dengan daya tangkap dan kemampuan akal atau otaknya kita. Otak manusia. Kadang-kadang ya kemampuan intelektual kita ini jarang yang bisa menangkap tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa jarang bisa? Karena kita tidak pernah melakukan itu. Tidak pernah melakukan itu. Ya. Untuk mengetahui keberadaan Allah, kita cukup melihat tanda-tanda kebesarannya atas ciptaannya. Ya, atas ciptaan. Ada gunung, ya. Selama ini kamu hanya memahami gunung ini hanya benda mati yang diam, ya. Kamu pelajari di dalam gunung itu kenapa ada meletus api, tapi kalau di atasnya kok dingin, gitu ya. Kenapa di kandungan gunung yang mahmanya, apinya menyala-nyala justru tumbuh-tumbuhan tumbuh subur. Ini kan kalau logika kita hanya kok enggak logis ya. Di dataran rendah yang notabene tidak ada tanda-tanda api ya, tapi kering tanah sumber enggak ada. Yo, kadang-kadang uniku. Ya kebesaran Allah tentang kita lihat ini Masya Allah ya, tidak ada yang terlewatkan. Tidak ada yang terlewatkan kalau kita mau menyatakan bahwa tak satu pun sesuatu di dunia ini yang tidak diciptakan oleh Allah. Biar kata ini hasil karya manusia, ada mobil, ada bangunan tinggi, ada bangunan yang macam-macam, ada teknologi, ada yang berkembang macam-macam. Ini kita jangan lihat dari sisi karya manusia, ini karena Allah memberikan akal kepada manusia. Sumbernya tekak Gusti Allah. Sumbernya tekak Gusti Allah. Ya. Kalau Allah tidak memberikan sesuatunya kepada kita, ya enggak bisa. Enggak bisa. Enggak akan terjadi ciptaan-ciptaan atau temuan-temuan, itu enggak akan ada. Masya Allah, ya. Nah ini berkaitan dengan keimanan ya, pentauhidan kita, pentauhidan kita kepada Allah ya, berkaitan pentauhidan. Kenapa? Fa innal imana maka sak temene iman. Fa innal imana maka sak temene iman. Ya, iman Gusti Allah, iman yang para malaikat, ya, iman yang utama iman Gusti Allah. Ya. Karena keimanan atau kepercayaan kita terhadap Gusti Allah, ya. Fa innamal imana maka sak temene perilaku imane sapa muqallidin. Muqallid wong kang melok-melok, orang yang anut-anutan, ya. Iman yang tanpa dasar atau ikut-ikutan ya, kayak awake dhewe ini ya, seperti kita ini iman nanggone Gusti Allah atau kita katakan langsung kita menjadi muslim, ini sebab kita ini melok-melokan. melok-melokan. Sebab awake dhewe anake wong Islam dadi wong Islam. Yo ngono lho. Melok-melok. Melok ngalor, melok ngalor, wong tua ngidul, melok ngidul, ya. Jadi tidak mandiri. Ya.
Nah, bagaimana imannya orang yang seperti itu? Wa innal imanal muqallidin maka sak temene imane oleh omong sing melok-melok. Wa in kana lan namun ana apa iman iku sahihan halis sah. Sah. Walaupun sah iman indana iku munggo kita. Walaupun menurut kita imannya seseorang yang ikut-ikutan itu sah, ya sah lah imane, ya. Lakin tetapi ne yakunu ana apa yakunu ana apa wong sing elok-elokan niku asimun kelebu dosa. Yakunu ana sapa wong iku asiman halid dosa. Ya. Yakunu ana sapa wong sing melok-melok mukallid iku asiman halid dosa. Dosa kenapa? Bitarkil istidlalin kelawan ninggal golek dalil. Ya. Nah, artinya meninggalkan perilaku untuk mencari tanda-tanda, ya, dalil-dalil, ya, yang dasar-dasar sebagai pedoman. Awakmu kok iman? Landasannya apa? Awakmu, oh iya, aku gak roh, aku melok-melok tok. Nah itu ya. Perilaku ini, ya sah tapi dosa. Sah tapi dosa. Kenapa dosa? Karena meninggalkan hak atau kewajiban kita, ya, untuk memperlakukan akal yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Karena setiap Allah berikan sesuatu kepada hambanya, maka hamba itu berkewajiban untuk mengamalkan, untuk memanfaatkan, ya, untuk memanfaatkan. Oleh yang duwe akal gak digawe mikir dosa. Dosa. Oleh tergolong orang yang menyia-nyiakan, nyanyiakno. Allah, ya no, pentingnya itu. Yang pilihan utama bagi seorang pencari ilmu, wong sing golek ilmu seperti siapa? Seperti Luqman. Luqman di dalam Al-Quran itu, Luqmanul Hakim memberi wasiat kepada siapa? Anaknya, ya. Pertama kali wasiatnya, ya bunayya la tusyrik billah. Anakku, ojo menyekutukan Gusti Allah. Ini pertama. Jadi tauhid itu segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang harus dipelajari, yang wajib dipelajari oleh pencari ilmu, ya, harus mendahulukan ilmu tauhid. Boleh. Allah. Jadi iman, ya, kembali iman kalau tanpa ono landasane ilmu, ya, iman sebab melok-melok iku sah imane tapi dosa. Dosa. Apa dosa? Sebab bitarkil istidlal. Sebab ninggal amalan golek dalil. Ya, dalil. Wayahtarolan milih sapa talabul ilmi al atik. Wayahtarolan milih milih sapa iku wong sing golek ilmu talabul ilmi al atika ing apa? Ilmu kuno. Ya, ilmu kuno. Ilmu kuno itu maksud ilmu agama. Ilmu agama. Kenapa disebut atik? Ya. Ka'bah juga disebut Baitul Atik. Ka'bah juga disebut Baitul Atik, rumah lawas, ya. Karena yang bangun itu Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Baitul Atik. Ya. Nah, ilmu atik yang disebut ilmu atik ini atau ilmu kuno
Ilmu kuno ya ilmu tauhid iku. Ilmu agama. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Karena begitulah sejak Nabi Adam diturunkan, Adam pertama mengajarkan kepada dirinya itu tentang ketauhidan dan kepada anak-anaknya ada tentang pengorbanan terhadap yang satu. Ya. Tapi Nabi Adam itu pertama mengajarkan kepada Qabil, Habil, anak-anaknya itu tentang pengorbanan. Pengorbanan kepada siapa? Kepada yang satu, yang berhak disembah. Tuh. Terus sampai semuanya dari Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Syed, ya, Nabi Hud, di sana semua. Ya. Masyaallah. Jadi pertama manusia ya yang menghuni dunia yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya. Ilmu yang dikembangkan atau anjuran yang disampaikan kepada halayaknya, bahkan kepada dirinya adalah tentang ketauhidan Allah. Maka disebut ilmu atik. Ilmu atik. Ilmu-ilmu yang lain, ya. Dunal muhaddasin sakliyane ilmu anyar. Ilmu anyar. Dunal muhaddasin sakliyane sing baru teko itu ilmu yang baru. Lah ilmu yang baru itu ilmu yang kemudian berkembang sesuai peradaban, ya, dan ketika sikap, pola dan kebiasaan kebutuhan manusia mulai berkembang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Ilmu muhaddasah. Ilmu muhaddasah itu ilmu yang baru. Jadi ilmu yang berkembang sesuai dengan kehidupannya, masa itu dan di mana manusianya. Ya. Setiap ilmu, setiap manusia, setiap komunitas ini ada kebiasaan, tradisi yang berbeda-beda. Ya. Lain lubuk, lain kolam, lain ikan, lain lubuk, lain belalang, lain kepala, lain ingatan, lain pikiran. Ya, lain pikiran. Ya. Setiap daerah punya tradisi sendiri-sendiri, setiap daerah punya cara berpikir yang masing-masing. Nah, cara atau kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan ini bisa diraih dengan cara belajar mengelmoni, ya, mempelajarinya. Ini disebut kategori muhdas, ilmu anyar. Ilmu anyar. Kalau sudah masuk pada ranah fikih, al-muhdas ini hal-hal ini yang berkaitan agama ini masuk kategori fikih. Kategori fikih. Kategori fikih ada. Karena ada ilmu kalam, ada ilmu balaghah, ada ilmu tasawuf, macam-macam Bambang. Ya. Macam-macam. Tentang penerapan pola perilaku, ya. Ini sebutnya namanya beda-beda, ilmu sosial, ilmu psikologi, ya, ilmu psikologi massa, psikologi macam-macam, ya. Ilmu sosial politik, ilmu sosial hukum, macam-macam, ya. Oke. Ya. Allah, Masya Allah. Dan al-muhdas ini wa iyyaka lan wedya sira takutlah engkau, takutlah dirimu, takutlah wahai siapa itu si pencari ilmu, antas tahila ini atau ketungkul sapa sira bihadal jadali kelawan ikhlas ilmu al-jadali, yaitu ilmu perdebatan. Ilmu yang bisa menimbulkan perdebatan. Ya, wedi terhadap jadal sendiri sebentuknya sebagai ilmu. Ya, ada orang yang bisa menulis tentang
strategi dan cara berdebat yang ideal, yang handal. Berarti perdebatan sendiri ini bisa dikembangkan menjadi satu ilmu tersendiri. Ya. Nah, perdebatan ini ilmu perdebatan turunan dari ilmu muhdas tadi. Karena banyak hal yang baru yang memenuhi pola pikir baru dan orang-orang baru, ya, dan suasana yang baru, lalu menimbulkan satu cara berpikir yang baru. Nah, setiap orang punya pola masing-masing terhadap permasalahan yang baru itu. Sudut pandang yang berbeda kemudian menyebabkan perdebatan. Perdebatan. Mungkin dalam satu hal perkara yang sama, karena sudut pandang yang berbeda dari orang-orang yang datang, dari orang-orang yang melihat satu masalah itu, maka bisa pula terjadi perdebatan. Ya, sudut pandang. Ya. Ibarat kalau dalam hal ini al-muhdas ini bisa digambarkan ada gajah besar, ada 7 orang buta. Di mana 7 orang buta ini megang-megang masing-masing, ya, dikasih pegang masing-masing. Ada yang disuruh megang telinga, ada yang disuruh megang kaki, ono sing dipegang gading, ada yang disuruh megang matanya, ada yang disuruh megang perutnya, ada yang disuruh megang ekornya, ada yang disuruh megang belalainya. Ya. Ketujuh orang ini kemudian ditanya sama seseorang, Pak, ketika setiap memegang dikatakan ini gajah, iki lho gajah. Ya. Maka bagi orang yang ditanya, ya, orang buta itu ditanya, Pak sudah tahu gajah? Sudah. Bagaimana bentuknya gajah? Gajah itu bentuknya pipih lebar. Lebar. Pipih lebar. Nah, orang ini menjawab kenapa? Karena begitu, ya, pada saat dia dikasih tahu, ya, bahwa gajah itu ini dicekelno kuping. Oh, iki gajah iki, padahal sing dicekel kupingnya gajah. Ya. Bagi orang yang dikasih pegang kaki, oh gajah itu bentuke bulat, bunder kayak kayu ngono lho. Wah, ya dhuwur kayak kayu, dawa, tinggi, gitu. Bagi yang megang belalainya, gajah itu apa itu dawa kaya selang ngono iku munggah mudhun, ya, pucuke depannya itu ada lubangnya 2 itu. Wah, seperti itu pas nyekel belalainya. Belalainya. Jadi ketika mereka disuruh berdebat, mereka enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Kenapa? Karena memang dari sudut pandang pengetahuan mereka seperti itu. Ya, gak harus salah. Dia apa Pak gajah itu? 7 orang jawab bersama-sama sesuai dengan pada saat dia memegang. Dikasih tahu sama orang, ya, bahwa gajah itu ini, ya. Gak ada yang salah. Maka Syekh Hasan Az-Zannuji ini mengatakan hindari perdebatan di dalam hal-hal yang berkaitan, ya, yang berkaitan dengan sesuatu, ya, apalagi sudah menyangkut hal yang baru di dalam beragama, berkaitan dengan agama, ini hindari untuk berdebat, berdebat, ya. Kenapa? Alladhi ini. Wa iyyaka lan wadya sira itu labu wong sing golek ilmu antas taila yang to ketungkul sapa sira bihada kelawan ikilah ilmu al jadali ilmu perdebatan.
allati kang toharo timbul, ya. Apa perdebatan itu ba'da firati ba'da ing dalem masa sakwise al firati wafati sapa al kabirun para penggede-gede, para pembesar-pembesar minal ulama'i saking golongan ulama atau orang-orang terpelajar, wong-wong alim, ya, yang dimana hindarilah kalian untuk melakukan terjebak dalam satu perdebatan atau ilmu perdebatan sendiri yang dimana nanti itu banyak ditimbulkan, ya, timbulnya perdebatan itu setelah setelah wafatnya para pembesar-pembesar, para punggawa-punggawa ulama. Ketika orang-orang alim itu sudah wafat, maka nanti akan banyak lahir orang-orang yang melakukan perdebatan berkaitan dengan keilmuan orang-orang alim itu. Loh. Menoleh. Jadi perdebatan itu muncul ketika sosok atau orang alim sudah tidak ada. Tidak ada. Di kalangan orang-orang, ya, di kalangan orang Syafi'iyah itu berdebat tentang perilaku, tentang apa itu amalan-amalan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i tidak ada. Ya. Di kalangan orang-orang Hanafiyah juga begitu. Berdebat dari mazhab itu sendiri, ya. Nah. Boleh. Nah, ini sudut pandang, kaitannya dengan sudut pandang. Tapi yang jelas ini berkaitan dengan kita atau orang-orang yang efektif, ya, supaya belajar kita efektif, target waktu terukur akurat, ya, tidak bertele-tele, maka kita harus pandai memilih, ya, utamanya memilih ilmu yang harus kita pelajari. Ya. Apapun pilihanmu, ilmu itu yang Anda mau pelajari, utamakan memilih ilmu agama. Ilmu utamanya yaitu ilmu yang mengenai keesaan Gusti Allah. Yo. Oleh. Soalnya, ya, kemudian memang begitu. Memang begitu. Ketika seseorang berbicara tentang kebenaran, ya, satu kebenaran dari satu kurun, ya, maka ini akan tidak terlalu banyak yang berbicara karena satu masa, satu kurun, satu pendapat. Tapi begitu kurun itu melalui masa yang berikutnya, ya, sepanjang masa itu ketika generasi satu dan generasi lainnya tidak terhubung atau terhubung dengan satu transformasi keilmuan, maka ketika orang itu berbicara pasti akan menambahkan atau mengurangi dari pemahaman yang sudah ada. Ya. Oleh tekok wong siji nang wong lima wis beda pendapat. Nang wong lima nang wong selawe ini sudah ada pendapat-pendapat mana yang berasal dari satu pendapat itu. Loh. Akhirnya perdebatan terjadi. Loh. Nah, perdebatan itu harus disikapi. Pertama, kita harus menghindar manakala perdebatan itu tidak membawa manfaat bagi kita. Kalau manfaatnya, wong debat itu karena manfaatnya kadang-kadang golek menangi dhewe, sehingga esensi keilmuan yang ilmu itu sendiri hilang. Ya, esensinya hilang.
Allah ya. Ha 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 ya. Tuh, sudah digambarkan di sini bahwa perdebatan-perdebatan itu timbul ya, akibat dari para ilmuwan utamanya itu wafat. Setelah wafatnya para ilmuwan utama, ya ilmuwan besar sudah wafat, maka ilmuwan yang berikutnya pengikutnya berdebat. Ya, Masya Allah. Fa'innahu maka saat temani perdebatan atau ilmu debat iku yub idut iku yub idut iku yub itu mengadohkan menjauhkan ngadohaken taliba ing sapa iku wong sing golek ilmu anil fikhi saking ilmu fikih ya fa'innahu maka saat temene perdebatan iku yub itu bisa mengadohkan bisa menjauhkan ya menjauhkan para pencari ilmu minal fikih saking fikih. Ya. Saking fikih. Karena begitulah perdebatan-perdebatan yang berdasarkan asumsi dan pemikirannya sendiri yang tidak ada landasan keilmuannya, ya, karena landasannya keilmuannya ini malah akan menjauhkan dari ilmu itu sendiri. Terbawa kemana ke arus sampai apa itu kadang nek wong wis debat jauh dari permasalahan. Iki permasalahan yang kita debatkan itu apa? Asale debat masalah apa itu air bisa sampai kepada bicara tentang hak. Tuh, siapa tentang hak, tentang macam-macam. Ya. Terus samping itu debat itu bahayanya apa? Wa yudayyi'ul umur. Ayutayi'ul umur lan nyanyiakan umur. Menyanyiakan umur. Ya. Menyanyiakan umur, menyanyiakan usia. Menyanyiakan usia. Menyanyiakan usia. Tentunya berdebat dengan diskusi berbeda. Walaupun bisa terjadi di dalam diskusi ada perdebatan. Ya. Tentunya berdebat dengan diskusi itu berbeda. Kalau diskusi kuncinya ini untuk merumuskan, membicarakan suatu perkara ya, di mana orang bisa bersumbangsi tentang pemikiran. Sehingga orang satu sama lainnya saling melengkapi. Ya. Itu diskusi. Bukan perdebatan beda. Kalau perdebatan ini debat. Ya, argumen, adu argumen. Beda dengan diskusi. Ya. Allah, kalau seminar beda lagi, ya. Seminar di mana ada apa itu, ada narasumber, ada penyampai materi yang kemudian ada yang apa itu mengikuti yang bisa melakukan interaksi, ya. Dengan melakukan interupsi dan macam-macam. Ya. Ya. Kalau diskusi itu cenderung kita pahami sebagai musyawarah. Musyawarah. Kalau musyawarah ini seluruh ya ulama ya, para ulama, para tabi'in ya, para sahabat bahkan Rasul ya, ini menyontohkan tentang musyawarah. Ya beda, musyawarah bukan debat. Walaupun di dalam musyawarah itu mungkin muncul perdebatan. Tapi intinya di dalam musyawarah itu tidak untuk berdebat. Bermusyawarah untuk mufakat, mencari kebaikan. Ya. Harus dibedakan. Beda, kita harus paham itu. Di samping itu, wong berdebat itu menjauhkan seorang dari fikih, ya. Ngadono cekok fikih dan juga menyanyiakan waktu, menyanyiakan umur. Ya, dan tidak kalah pentingnya, tidak kalah bahayanya perdebatan itu wayurisul wahsyah. Wayurisul lan mewariskan apa perdebatan al wahsyata ing apa itu
galau, perasaan galau, resah. Wahsah itu resah, galau. Ya, galau. Ya. Orang yang mau berdebat itu enggak ada happy-nya, galau pasti. Ya. Kalau satu orang yang punya pendapat, ya punya argumen, pasti di dalam dirinya ada pemikiran, ada apa itu satu terbesit pemikiran untuk tidak mau disalahkan, tidak mau dikritik, ya. Kalau dia mau dikritik sudah memikirkan bagaimana menjawab kritikan. Yo. Jadi angen-angen terus, lungguh gak iso tenang, ngopi terus, ngopi, ngopi, ya. Karena memikirkan untuk mempertahankan itu. Iki gimana nanti ini kalau ada pertanyaan gini ya apa ini ya? Ini yang mesti ngono terus. Ya. Mesti ngono terus. Resah. Masyaallah. Ya. Nah, yang lebih gawat lagi wahwalan utai perdebatan. Jadal ya, jadalun itu. Jidalun atau jadalun itu dianggap apa itu sebagai apa? Asrotis sa'ah setengah sangging syarat atau tondone sa'ah dino kiamat. Ya. Perdebatan di mana-mana. Ya, perdebatan setiap tempat di mana masa kumpul manusia saling berusaha mengalahkan yang lainnya. Yo, berdebat terus. Ya, nek wis ngono terjadi, maka perdebatan itu menjadi satu tanda datangnya hari kiamat. Asratis sa'ah setengah sangging tondo-tondone kiamat. Kiamat. Ada anak mendebat orang tua, ada murid mendebat guru, yang lebih parah lagi berdebat antara orang tua sama anak. Berdebat. Ya. Antara guru karo murid, murid debat guru, biasanya guru debat murid. Ya. Ketika seorang orang yang saling berkonek, yang saling berhubungan karena nasab, karena harus ada apa itu, ada batas-batas ya. Kemudian ketika terjadi perdebatan, batas-batas itu hilang. Batas-batas itu hilang. Di mana yang setidaknya anak tidak boleh berani bicara, boleh bicara keras sama orang tua, ini akan terjadi ketika debat. Di mana seorang murid yang harus tidak tunduk kepada guru, ini bisa enggak tunduk gara-gara debat. Mentang-mentang sampean sing ngulang aku, gak ngono Pak, sing bener Pak. Lho, ngono iku wis masyaallah. Ya. Ketika perdebatan itu seperti halnya ya, perdebatan yang tidak tahu kemana arah apa yang diperdebatkan, ini sudah enggak jelas. Ketika emosi sudah menguasai, maka ini semakin tampak tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Allah Masya Allah, saling salah menyalahkan podong golek bener. Ya. Kalau orang lain sama orang lain enggak ada masalah, ya karena mungkin baru ketemu, belum ada chemistry satu sama lainnya. Tapi kalau anak sama orang tua, guru sama murid, suami dan istri berdebat, maka yang terjadi pertikaian, ya. Pertikaian. Debat asale kemudian berkembang menjadi cekcok. Cekcok kemudian berkembang menjadi perkelahian. Ya, perkelahian. Asalnya itu kalau debat biasa. Ben ketemu debat, akhirnya cekcok. Cekcok ilo-iloan, peso-pesoan, paido-paidoan, mari lulus tukaran. Berkelahi dengan konteks kekuasaan, kemampuan masing-masing. Ya. Ya. Ya Allah. Ya wis itu tandane kiamat. Tandane kiamat. Jadi
Jangan membawa apa itu mental atau karakter debat dimanapun kamu berada. Ya, boleh. Ojo ketika mau datang mau kuliah itu bawanya sangu ya materi buat debat. Jangan. Wah nanti tak tanya ini tak debat masalah ini jangan. Ya. Karena keinginan orang mendebat itu sudah itu wis elek niate. Ya, pasti ingin menjatuhkan orang. Ya. Tekok kelas, tekok oma, tekok kamar wis sangu materi kanggo debat gurune ini mau menjatuhkan guru itu. Mau mempermalukan guru. Ngono le. Nanti tak debat ini ya. Wah, dah. Jadi itu. Allah Masya Allah. Ya. Yang di Indonesia ini aneh begitu. Dewan Perwakilan Rakyat yang tempat musyawarah perwakilan rakyat. Majelis musyawarah. Permusyawaratan rakyat. Tempat musyawarah. Ya itu malah buat perdebatan. Debat. Akhirnya tidak kunjung selesai. Masalahnya apa? Rakyatnya nganggur, rakyatnya keleson, rakyatnya kelaparan. Ya, karena DPR pemerintah debat dewe-dewe. Debat dewe-dewe. Yang kelaparan tetap kelaparan, yang miskin tetap miskin, tidak ada solusi. Di mana? Ini pemerintah yang mana? Pemerintah sih debat karo DPR. Debat. Ya Allah. Ya, orang debat itu pertama meninggalkan permusuhan, ya, meninggalkan kegalauan dan juga menjadi tanda-tanda terjadinya kiamat. Terus wa irtifa'il ilmi, debat itu irtifa'il ilmi, terangkatnya ilmu, hilangnya ilmu, tercabutnya ilmu. Ya, kalau ketika orang berdebat emosi sudah menguasai, sing debat sopo ayo, sepinter apapun orang itu, ya, setitel apapun orang itu, ini bisa tercabut ilmunya. Itu paham nih, ya, tercabut karena yang muncul emosi ini dok, ya, ilmunya hilang kabeh, irtifa'il ilmi, bisa hilangnya ilmu, sudah tercabutnya ilmu. Masya Allah, ya, boleh. Jadi jangan heran. Ketika terjadi perdebatan, itu wong-wong pinter kabeh. Maka suatu saat ketika dewan itu berkelahi, bertengkar, ya, terus siapa itu? Pernah siapa Gus Dur itu bilang, orang DPR itu kayak taman kanak-kanak. Kayak taman kanak-kanak. Ya. Ketika ribut masalahnya debat, ya namanya anak-anak, anak TK, playgroup, ya enggak ada solusi, koeger dewe-dewe. Padahal setiap masalah yang ada, yang harus ada di apa itu, di gedung orang dewan terhormat itu adalah masalah yang harus teratasi untuk masyarakat, untuk rakyat. Ya. Nah, hewan terhormat Dewan terhormat ini geger tok. Ya, gak ono solusi nih, rakyatnya ngesak-no. Ya Allah. Kenapa di situ ilmu nanti kabeh itu ada profesor, ya. Ada tingkatan orang yang ahli ini, bidang ini, ya. Orang yang sudah praktek di bidang ini, wah mumpuni dalam hal itu. Saya begitu debat, begitu kumpul di DPR, hilang kabeh ilmu nih. Kenapa? Sudah terbakar nafsu debat. Terbakar oleh nafsu debat. Ya, karena orang berdebat di situ saling membawa kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan partai, kepentingan golongan, ya. Masing-masing. Ya. Waduh. Oh, nek iki sing cocok kok sing menang partai iki kok yang dapat ujian. Oh, enggak bisa. Kita harus begini supaya terus ngono terus. Gak mari-mari. Allah, betul sekali kalimat ini kata Hasan Az-Zarnusi ini betul sekali ya. Hindari perdebatan. Setidaknya karena debat itu berbahaya.
ngilangno ilmu, ngilangno kepinteran, ngilangno apa itu? Menghilangkan marwai wong sing duwe ilmu ilang kabeh. Ya. Di samping ngilangkan ilmu wal fikih, ngilangaken fikih. Kefakihan, kepahaman di dalam agama dikilang. Ya. Ilmu fikih ya. Ini ikut tercabut. Jadi orang sudah tidak ketika berdebat ini sudah tidak tahu lagi kapan waktunya dia harus berhenti terus sholat itu gak tahu. Mana yang harus dibicarakan, mana yang harus dibahas, mana yang tidak boleh dibahas, mana sampai gak hilang kabeh. Ya, hilang kabeh. Allah, Masya Allah, sampai lali waktu sholat, lali nek poso barang. Ya, orang debat itu. Ya. Sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak harus dikeluarkan dari metu kabeh. Ya. Yes, ya, Masya Allah. Allah kada kaya mengkono warada wis temurun wis temeka sudah sampai fil hadis ing dalam hadis. Bagaimana hal itu sudah pernah banyak diterangkan di dalam hadis. Wa amma isal ustad lan anapun memilih ustad iku sampai meneh keterangan walhamdulillahirabbil alamin. Kita ngaji sampai malam 25 ya. Sampai malam selawe ya. Kalau saya malam 17 gak apa-apa ya. Ya. Allah